Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Abdi Muhammad dengan NPM 2230404129. Kali ini saya akan membahas sebuah moral dan hukum. Moral dan hukum ini saya ambil kasus yang marak terjadi di kalangan masyarakat. Ya, lebih banyak korbannya itu masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini kasusnya adalah penipuan online. Tentu penonton tahu gitu ya, bahwasanya penipuan online itu marak terjadi gitu. Nah, penipuan online itu apa sih? Penipuan online itu sebuah kejahatan yang dilakukan di dunia maya gitu, demi mendapatkan informasi korban seperti informasi identitas, uang gitu, serta akun yang memiliki aset gitu. Nah, ada beberapa modus yang yang marak terjadi di penipuan online ini, tapi saya hanya membahas satu aja untuk mengurangi waktu. Nah, ini banyak yang terjadi itu seperti yang teman saya alami itu penipuan e-commerce. Nah, penipuan e-commerce ini terjadi di kayak all shop, online shop gitu, kayak store yang memiliki produk tapi tidak terpercaya gitu. Nah, ini pernah terjadi kasus teman saya membeli sebuah barang, tapi barangnya itu ketika sampai, barangnya itu hanya zonk gitu, tidak sesuai dengan gambar atau tidak sesuai dengan kriteria yang tercantum di store all shop tersebut gitu. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan, apa sih yang perlu kita cegah atau kita tanggulangi untuk mencegah penipuan tersebut gitu, atau menjaga agar kita tidak masuk ke penipuan para pelaku tersebut. Nah, caranya itu cukup mudah. Untuk penipuan kayak e-commerce seperti ini, kita perlu menganalisa terkait store-nya, apakah store-nya itu resmi atau tidak gitu. Terus kita harus melihat bahwasanya apakah ada feedback penilaian dari pembeli atau tidak. Nah, itu salah satu yang perlu kita tanamin pada diri kita, bahwasanya itu salah satu kunci untuk kita mengetahui bahwasanya store ini resmi gitu. Nah, dari dampak penipuan online ini apa sih? Nah, penipuan online ini akan berdampak sangat besar bagi masyarakat menengah ke bawah, apalagi yang masyarakat yang tidak ekonominya kurang maju gitu. Nah, ini kan dampaknya mungkin sudah pasti kerugian finansial, sudah jelas gitu. Kemudian kebanyakan yang menengah ke bawah itu ketika terjadi penipuan yang dialaminya itu, maka mereka akan stres. Nah, ini dampak-dampak yang sangat buruk untuk personal gitu. Nah, jadi dengan mencegah atau menghindari penipuan online ini, kita harus jangan mudah percaya, atau kita harus menanamkan sikap skeptis terhadap pesan atau tampilan-tampilan yang ada di berbagai platform. Karena informasi itu perlu kita saring, perlu kita cerna dulu untuk kita telan. Lalu cara mencegahnya juga kita perlu memverifikasi atau memperjelas bahwasanya ini kebenaran absolut, ini sebuah informasi yang benar untuk kita percayai gitu. Lalu kita harus mempersiapkan keamanan pada akun-akun kita, seperti menyiapkan autentifikasi 2 faktor untuk penanganan terhadap akun aset yang memiliki aset. Jadi beberapa hal yang saya sampaikan tadi itu merupakan edukasi untuk orang-orang yang pernah mengalami ditipu gitu sama pelaku-pelaku yang tidak bertanggung jawab. Mungkin kesimpulannya dari penipuan online ini, masyarakat harus perlu waspada, perlu sangat-sangat waspada untuk melihat bahwasanya penipuan online ini sangat-sangat merugikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bisa saya jelaskan malam ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.